杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tetap di sini. Makna sangat marah. Saat Yang Ke bergerak, dia mengayunkan tinjunya dan ganas dan menghalangi arah yang dituju Yang Ke. Kemudian kilatan cahaya ungu muncul dan Yang Ke menggunakan perisai ungu untuk dengan mudah menghalangi serangan itu. Dan dia terus bergegas ke sana dengan tergesa-gesa. Karena dia memiliki firasat buruk, jadi mengapa dia membuang-buang waktu di sini? Saat tubuhnya bergoyang, fluktuasi kekuatan ruang melonjak keluar dari tubuhnya dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat itu, Makna dan Mitian tercengang di tempat. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Yang Ke pergi tadi. Bagaimanapun mata dan pikirannya jelas terkunci pada manusia ini, tetapi pihak lain dengan mudah menyingkirkannya. Sehingga kedua klan monster yang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Setelah saling memandang lagi, mereka bergegas ke lokasi sumber energi. Jelas mereka juga ingin tahu apa yang terjadi di sana dan mengapa fluktuasi energi yang aneh itu terpancar. Di kota Huiyue, banyak prajurit berkumpul di depan sebuah penginapan tertentu. Karena para prajurit ini juga tertarik dengan keanehan tempat ini. Dan ada ras manusia dan monster. Pada saat ini mereka semua berdiri di jalan di depan penginapan, menunjuk dan berbicara di sana, berbisik-bisik dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ketika Yang Ke tiba di sini, dia menatapi langit, menunjukkan senyum tak berdaya dan masam karena firasat buruknya memang terbukti. Pemilik penginapan juga berdiri di depan penginapan. Pada saat ini dia membungkuk dengan tangan di lengan bajunya, seperti kebanyakan orang. Dia menatap ke langit dan ekspresi rumit dan mata berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang mencoba mengidentifikasi sesuatu. Ketika Yang Ke tiba di sini, dia segera menemukannya. Dia dengan cepat melambaikan tangan kepada Yang Ke. "Kemarilah anak muda." Yang Ke meliriknya dan bergegas ke sisinya, dan dia berkata dengan nada yang meminta maaf. "Orang tua, saya khawatir saya akan membuat Anda kesulitan." Namun orang tua itu tertawa dan menggelengkan kepala dan berkata, "Masalah orang tua itu tidak berarti apa-apa, tetapi masalah Anda mungkin besar." Sambil berkata demikian, dia melirik kedua penguasa klan monster, penguasa kota Makna dan Mitian, yang datang kemudian dan mulutnya sedikit berkedut, lalu menambahkan, "Sepertinya masalah Anda bukan hanya yang ada di penginapan." Yang Ke tertawa datar, tidak tahu harus berkata apa. Kalau hanya Makna dan Mitian yang mengincar mereka, Yang Ke sama sekali tidak takut. Paling-paling dia akan menggunakan teknik rahasia ruang dan membawa Xian Ningsang pergi. Lagi pula, meskipun bintang iblis cincin begitu besar, tapi tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Terlebih lagi di bawah alam raja kekosongan, dia tidak takut pada siapapun. Jika benar-benar terjadi perkelahian, Yang Ke berani mencungkir balikkan seluruh kota Huiyue. Namun sekarang, fenomena aneh di depannya membuatnya pusing. Setelah datang ke sini, dia melihat sekilas bahwa fenomena aneh itu disebabkan oleh Xian Ningsang. Bagaimanapun, dia telah tinggal di penginapan akhir-akhir ini, tinggal di rumah dan jarang keluar, dan telah memurnikan ramuan dan berbagai bahan. Dengan tingkatkan kultivasinya sendiri, jadi Yang Ke tidak mengganggunya. Siapa yang mengira bahwa di tempat seperti itu, Xian Ningsang benar-benar akan memurnikan ramuan yang luar biasa. Dan Yang Ke memiliki pengalaman seperti itu, jadi dia dapat mengatakan bahwa fenomena aneh ini jelas merupakan pertanda sebelum ramuan itu menghasilkan awan ramuan. Ketika dia berada di bintang hujan, dia memurnikan ramuan atribut api dengan awan ramuan untuk mengobati Huiyue yang terluka oleh air bunga matahari Xuanyin. Dan saat adegan ini muncul, itu sangat mirip dengan adegan di depannya. Karena Yang Ke memurnikan ramuan itu, hanya ramuan itu yang menghasilkan awan ramuan. Dia juga tahu bahwa awan ramuan adalah sesuatu yang hanya dapat ditemui secara kebetulan.
Tidak seperti pola ramuan, dengan keterampilan pemurnian ramuannya, dia kurang lebih dapat memengaruhi pembentukan pola ramuan. Tetapi bagaimana membuat ramuan itu menghasilkan awan ramuan? Dia sama sekali tidak tahu. Namun Xianningsha memiliki fisik yang istimewa dan terlahir dengan bakat. Jadi wajar baginya untuk mencapai langkah ini. Tetapi ini adalah bintang mimpi Xinchen, dan itu adalah kota Huyue. Begitu ramuan itu lahir, itu pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, terutama Makna dan Mintian yang baru saja berselisih dengan Yang Ke. Mereka pasti tidak akan melepaskan ramuan itu. Mereka bahkan tidak akan melepaskan Xianningsha, karena alkemis yang dapat memurnikan Danjun jelas berada di puncak keberuntungannya dan layak menyandang gelar Grandmaster. Jadi bagaimana ras monster bisa melepaskan bakat seperti itu? Oleh karena itu, ekspresi Yang Ke berkedip dan segala macam pikiran melintas di benaknya seperti kilat, mengingat kepentingan yang terlibat. Dia tidak bisa menghentikan Xianningsha sekarang. Bagaimanapun alkimia adalah tentang pemahaman dan kesempatan. Sekarang Xianningsha dapat mengambil langkah ini yang akan memiliki efek besar pada pertumbuhannya. Jika dia menghentikannya sekarang, itu sama saja dengan menghancurkan persepsinya, dan itu mungkin akan mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Jadi dia hanya bisa membiarkannya memurnikan ramuan itu. Sepertinya situasi ini akan sangat merepotkan. Setelah mengambil keputusan, mata Yang Ke menjadi tajam dan sedingin pisau. Pada saat ini, Makna dan Mintian sama-sama menatap langit dan linglung. Tepat di atas penginapan, energi spiritual langit dan bumi berkumpul dalam jumlah besar, seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Terlihat dengan mata telanjang bahwa pusaran kecil terbentuk. Pusaran itu berputar dan menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi untuk memperkuat dirinya sendiri. Senior Makna, apa ini? Apakah harta karun aneh telah lahir? Meskipun Mintian memiliki mata yang tajam, dia belum pernah melihat pemandangan kelahiran Danjun. Jadi dia bingung tentang hal itu dan harus bertanya kepada Makna yang sedikit lebih tua. Makna merutkan kening, fokus ke langit, dan juga mencoba untuk menentukan apa yang menyebabkan fenomena aneh ini. Mendengar ini, dia pelan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kota ini juga tidak dapat menilainya. Bahkan senior tidak dapat mengenalinya. Mintian terkejut. Dunia ini begitu besar sehingga ada segala macam hal aneh. Tidak mengherankan jika tuan kota ini tidak dapat mengenalinya. Nah, siapa di antara kalian yang dapat menilai apa yang menyebabkan fenomena aneh ini? Makna menoleh dan bertanya kepada Master Alam kembali kekosongan lainnya. Tapi semua orang menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini menarik. Mintian tersenyum cerah. Senyumnya sangat menawan, lalu memperlihatkan gigi putihnya yang sempurna dengan tepat. Dengan penampilannya yang agak jahat, dia langsung menarik, membuat banyak wanita yang diam-diam memperhatikannya terpesona. Melihat ini sepertinya bukan seseorang yang telah dipromosikan atau mempraktekkan teknik rahasia. Juga tidak terlihat seperti harta karun langka yang telah lahir. Apa penyebabnya? Sangat mudah untuk mengetahuinya. Lihat saja dan Anda akan mengerti. Seorang pria kuat di tingkat kedua di samping Makna berteriak. Setelah mengatakan ini, dia tanpa rasa takut melepaskan pikiran ilahinya untuk memata-matai penginapan. Dia tiba-tiba merasakan nafas berbahaya menyerangnya. Pikiran ilahinya yang meluas mengirimkan kembali panas yang membakar, seolah-olah ada api yang berkobar. Segera teriakan dari prajurit itu keluar dan orang kuat klan monster itu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menutupi kepalanya dengan sakit kepala yang membelah, dan wajahnya pucat. Dalam sekejap, semua prajurit melihat Yang Ke. Mereka dapat merasakan bahwa Yang Ke lah yang baru saja melepaskan kekuatan spiritualnya, memaksa orang-orangnya sendiri untuk mundur dan melukainya. Jadi wajah Makna sesuram air dan senyumnya jenaka. Ini hanya peringatan. Jika ada yang berani memata-matai lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Yang Ke berdiri di depan semua orang sendirian. Suaranya dingin dan muram.
Sekarang adalah saat kritis bagi Xianing Sang untuk memberikan ramuan itu, dan bahkan dia tidak berani mengganggunya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan para prajurit monster ini memata-matai dengan kekuatan spiritual mereka? Bagaimana jika mereka mengganggu pemurnian ramuan Xianing Sang? Meskipun mereka berdua berada di level kedua dari alam kembali kekosongan, para prajurit ras monster tampak rentan dalam pertempuran kesadaran spiritual. Hal ini membuat Makna dan Mentian yang sudah menghargai Yang Ke tampak lebih serius. Nah, suara berat Makna terdengar. Apakah Anda bertekad untuk melawan ras monster saya? Anda memiliki keberanian, tetapi Anda sedikit terlalu percaya diri. Mentian terkekeh dan berkata dengan sinis. Namun Yang Ke tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dengan dingin. Jelas tidak ada yang berani meragukan tekad Yang Ke. Para prajurit ras monster yang kuat yang masih sedikit bersemangat untuk melepaskan pikiran ilahinya untuk memata-matainya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengakhiri pikiran mereka saat ini. Kemudian ketakutan muncul di mata mereka. Jelas manusia ini tidak memiliki tubuh kokoh yang sebanding dengan ras monster. Tetapi ketika dia berdiri di sana, semua ras monster merasa seperti mereka sedang menghadapi gunung yang stabil dan tinggi, menghalangi semua angin dan hujan untuk penginapan di belakangnya. Entah mengapa, sementara beberapa ras monster takut pada Yang Ke. Mereka sebenarnya merasakan sedikit kekaguman. Karena tidak semua manusia begitu berani menghadapi begitu banyak monster kuat dengan kekuatan mereka sendiri, tanpa mengubah ekspresi mereka. Oke, Anda telah berulang kali mengabaikan Tuan Kota ini dan klan monster saya, dan bahkan menentang Tuan Mintian. Hari ini, tempat ini adalah tempat Anda akan dimakamkan. Saya harap Anda siap secara mental. Makna tidak tahan lagi. Dia sudah sangat tidak puas dengan Yang Ke. Sekarang sikap Yang Ke begitu buruk dan keras. Jadi bagaimana dia bisa berkompromi? Dia hanya akan membunuh bocah manusia ini terlebih dahulu. Adapun rahasia apa yang tersembunyi di penginapan tidak akan terlambat untuk menyelidiki saat itu. Nah, Anda sudah selesai. Mintian tersenyum pada Yang Ke dengan sombong dan matanya penuh dengan niat pembunuh. Dia tampak bebas dan mudah, tetapi Yang Ke membunuh 2 monster tingkat 9 yang dia gunakan untuk menarik kereta. Bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Sekarang sudah tepat untuk bergabung dan Makna untuk melawan musuh. Bahkan semua master alam kembali kosongan diam-diam mendesak energi dalam tubuh mereka, siap menyerang Yang Ke kapan saja. Jika Anda ingin membunuh saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang Ke mendengus dingin. Kemudian sebuah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Dan semua prajurit yang terbungkus oleh kekuatan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ilusi jatuh ke dalam rawa. Sirkulasi energi suci tidak berfungsi dengan baik dan meridian terhalang. Begitu momentum Yang Ke keluar, Makna tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah warna. Dia terkejut saat menemukan bahwa dia bahkan tidak sebaik pemuda manusia ini dalam hal momentum. Bagaimana ini mungkin? Saya berada di level ketiga dan pihak lain hanya di level kedua. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan level di alam, level kecil ini seharusnya menjadi dunia yang berbeda. Mengapa momentumnya lebih kuat dari milik saya? Para prajurit monster telah mengerahkan momentum mereka sendiri untuk melawan Yang Ke. Meski begitu, mereka masih sama sekali tidak dapat menghapus pengaruh kekuatan tak kasat mata di sekitar mereka. Tidak hanya itu, setiap prajurit iblis menyadari bahwa tampaknya ada semacam kekuatan khusus yang tercampur dalam momentum pemuda manusia ini. Kekuatan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es, dan mereka terdiam seperti jangkrik. Seolah-olah mereka akan mati di tempat pada saat berikutnya jika mereka bergerak. Jelas, momentum Yang Ke bercampur dengan pemahamannya tentang kekuatan ruang, dan ini adalah kartu trufnya. Sebenarnya, dia tidak ingin mengungkapkannya sampai dia tidak punya pilihan. Namun orang kuat klan monster yang diselimuti oleh momentumnya masih bisa merasakan niat membunuh yang aneh darinya. Bahkan, wajah Makna pucat.
dan ekspresi Mintian sama-sama serius. Kedua orang kuat klan monster itu tidak menyangka bahwa pencapaian Yang Ke dalam momentum begitu mendalam. Memikirkan tentang kekuatan bertarung yang dahsyat dan kekuatan spiritual yang mengerikan yang telah ditunjukkan manusia ini sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Sebaliknya, pemilik penginapan itu perlahan membuka matanya dan tiba-tiba matanya menyala, menatap Yang Ke dengan heran. Segera dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat dengan seksama fenomena aneh di langit, dan hidungnya sedikit berkedut. Segera seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, matanya mekar dengan cahaya ilahi yang menakjubkan. "Berhenti!" Dia berteriak dengan suara rendah. "Semuanya harus bersabar." Yang Ke meliriknya dengan ekspresi aneh. Makna merutan kening, ekspresi tidak senang melintas di wajahnya. Bagaimanapun dia adalah wali kota Huyue. Kapan giliran orang lain menudingnya? Terlebih lagi, lelaki tua ini adalah pemilik penginapan. Segera dia melepaskan kesadaran spiritualnya, menyapu dirinya, dan mendapati bahwa lelaki tua ini sama sekali tidak memiliki jejak kultivasi, yang membuat Makna semakin tidak senang. "Orang tua, tidak ada tempat bagi Anda untuk berbicara di sini. Mikirlah." Mintian mendengus dingin. Pemilik penginapan itu sama sekali tidak takut, tetapi hanya terkekeh dan menatap Mintian dengan penuh arti. Mintian merutan kening dan diam-diam merasa ada yang tidak beres. Dia menatap pemilik penginapan itu dengan curiga dan berkata dengan ragu-ragu, "Apakah saya pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya? Mengapa saya merasa bahwa Anda tampak familiar?" "Anda dapat melihat beberapa petunjuk dari ini. Anda layak menjadi putra Tuan Qian Yan. Penglihatan Anda memang luar biasa." Pemilik penginapan itu memuji generasi muda dengan nada suara yang lebih tua. Ini membuat wajah Mintian menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah, "Siapa Anda?" Makna juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemilik penginapan yang tidak dikenal di kotanya itu tampaknya memiliki latar belakang yang menonjol. Jika dia tidak berstatus tinggi, bagaimana mungkin dia berani berbicara dengan Mintian seperti ini? Yang Ke melihat ke sana kemari, matanya berputar-putar. Tiba-tiba dia menyeringai. Karena diganggu oleh pemilik penginapan itu, semua perhatian teralih dari dirinya sendiri. Tentu saja ini yang ingin dia lihat. Namun dia juga sangat penasaran dengan latar belakang pemilik penginapan ini. Karena tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya. Namun dia dapat berbicara dengan bebas di depan Makna dan Mintian. Dan dia tidak takut. Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan monster biasa. Kemudian, orang tua itu masih tersenyum tipis. Dan di bawah tatapan mata semua orang, tubuhnya tiba-tiba berubah dengan cara yang mengejutkan. Pinggangnya yang awalnya bungkuk perlahan-lahan tegak. Tubuhnya yang pendek juga tumbuh lebih tinggi. Kulitnya yang kering dan keriput menghilang, digantikan oleh kulit kemerahan dan sehat, dan semua kerutan di wajahnya pun tersamarkan. Dia tampak beberapa lusin tahun lebih muda saat ini. Dari seorang pria tua menjadi pria parubaya dengan sikap yang luar biasa. Tidak hanya itu, saat bentuk tubuhnya berubah, auranya juga berubah tiba-tiba. Awalnya, siapapun yang memindai tubuhnya, dengan indera ketuhanan mereka tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi apapun, dan akan mengira bahwa dia adalah monster yang belum berlatih. Tetapi pada saat ini, tubuhnya melonjak dengan fluktuasi energi yang sangat kuat, dan fluktuasi ini secara bertahap meningkat hingga mencapai puncak level ketiga alam kembali kekosongan. Tampaknya lebih kuat dari Makna dan Mintian. Yang Ke tercengang menatap pemilik penginapan dengan linglung, hampir tidak dapat mempercayai matanya. Makna dan Mintian juga tercengang. Tidak pernah menyangka bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang dapat menyembunyikan dirinya begitu dalam. Jika bukan karena inisiatif pemilik penginapan untuk mengekspos dirinya, tidak seorang pun yang hadir akan dapat menemukan kedalamannya. "Anda adalah Tuan Bahe." Makna menatap wajah pemilik penginapan dengan seksama lagi dan berteriak kaget. Setelah pemilik penginapan mengubah penampilannya, Makna segera mengenalinya. Suaranya bergetar, wajahnya ketakutan. "Apa? Dia sebenarnya adalah Tuan Bahe?"
Tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Bahai telah dibunuh oleh Tuan sendiri? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ya, dia adalah Tuan Bahai 200 tahun yang lalu ketika Tuan Kota dan saya pergi ke istana untuk memberi penghormatan kepada Tuan. Saya pernah bertemu dengannya sekali. Saat itu dia masih menjadi jenderal pertama di bawah Tuan. Bagaimana mungkin Tuan Bahai? Ini benar-benar menarik. Segala macam teriakan datang dari sekeliling dan Yang Ke mendengarnya dengan ekspresi aneh. Dia sama-sama dapat melihat bahwa pemilik penginapan ini tampaknya cukup terkenal dan bahkan Makna sedikit takut dan hormat padanya. Siapa orang ini? Mengapa orang lain mengatakan bahwa dia adalah jenderal pertama di bawah Tuan Bulan Merah dan bahwa dia dibunuh oleh Tuan Bulan Merah? Apa yang sedang terjadi? Yang Ke bingung dan heran. Ternyata itu adalah senior Bahai. Mintian menarik nafas dalam-dalam. Tidak heran, dia tampak familiar. Mintian telah melihat senior Bahai. Meskipun mereka berdua berada di level ketiga alam kembali kekosongan, tapi senioritas Bahai lebih tinggi daripada klan monster lainnya yang hadir. Meskipun Mintian adalah tuan muda, dia tidak berani mengabaikan etiket. Tuan muda Mintian, tidak perlu bersikap sopan. Anda juga bintang yang sedang naik daun di klan monster saya. Ada kemungkinan besar Anda akan dipromosikan ke alam raja kekosongan di masa depan. Bahai memuji. Mintian tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Senior Bahai salah. Tuan muda ini tidak memiliki peluang besar, tetapi pasti akan dipromosikan. Ini hanya masalah waktu. Bocah ini sangat sombong. Yang Ke meliriknya dan tertawa dalam hatinya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia memang memiliki modal untuk menjadi begitu sombong dan percaya diri. Bahai mengangguk dengan lembut. Baiklah, kalau begitu saya berharap yang terbaik untuk Anda. Tuan Bahai. Dan Makna dipenuhi keringat dingin. Dia menatap pria terkenal yang telah menghilang selama hampir 200 tahun ini, lalu menatap fenomena aneh di langit dan berkata, bagaimana keadaan di sini? Bagaimana keadaannya? Bahai merenung sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu bagaimana keadaannya, tetapi sekarang Anda harus bersabar dan jangan mengganggu bagian dalam. Saya adalah pemilik penginapan ini, dan saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan para tamu yang menginap di penginapan ini. Jadi tolong tunjukkan muka Anda pada saya. Karena Tuan Bahai berkata begitu, mari kita tunggu saja. Makna mengangguk. Di hadapan Bahai, dia benar-benar tidak berani bersikap lancang. Bagaimana dengan manusia ini? Mintian tiba-tiba menatap Yang Ke dengan seringnya di sudut mulutnya. Senior Bahai, apakah Anda juga ingin melindungi keselamatannya? Tentu saja, pemuda ini juga tamu saya. Bahai menjawab dan wajar. Kalau begitu, saya akan memberi Anda muka, tapi hanya di depan Anda. Dia membunuh 2 monster penarik kereta saya, dan saya harus membalasnya cepat atau lambat. Mintian terkekeh menatap Yang Ke dengan tatapan agresif dan berkata dengan nada provokatif. Manusia, jangan biarkan saya menemukan kesempatan kalau tidak. Yang Ke merutkan bibirnya dan tidak peduli dengan ancamannya. Baginya sekarang tidak membiarkan siapapun mengganggu Xian Ninsang adalah prioritas utama, dan yang lainnya adalah nomor 2. Dia berharap dapat menenangkan badai seperti itu, tidak peduli siapa yang berkontribusi padanya. Tapi apa yang ingin dilakukan Bahai ini? Mata Yang Ke menjelajahi sekitar pemilik penginapan. Dari para penonton, dia samar-samar mendengar beberapa rahasia. Dia tahu bahwa Bahai ini telah menyembunyikan identitasnya selama 200 tahun terakhir. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitasnya dan masih melindungi dirinya sendiri dan Xian Ninsang. Apa yang ingin dia lakukan? Jelas, Yang Ke tidak percaya bahwa dia benar-benar hanya melindungi tamunya karena dia tua dan pintar dan dia tidak begitu mulia. Hei, aroma apa ini? Tiba-tiba terdengar seruan dari kerumunan. Aromanya sangat harum, sepertinya aroma ramuan. Ramuan kelas atas telah lahir. Mungkinkah fenomena aneh ini disebabkan oleh alkimia?
Kata ini membangkitkan ribuan gelombang dan semua orang berteriak. Jelas pemurnian ramuan obat oleh Xianningsha menyebabkan penglihatan yang sangat mencolok dan agung. Pada tahap awal, tidak banyak orang yang dapat membedakannya. Bahkan orang-orang kuat dengan pengetahuan luas seperti Makna dan Mintian tidak dapat membedakannya. Namun seiring berjalannya waktu, ketika aroma obat yang kuat mulai menyebar, rahasia yang tersembunyi di penginapan itu tidak dapat disembunyikan. Saat aromanya meningkat dan menyebar, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka yang berapi-api ke penginapan itu. Mereka telah mengidentifikasi bahwa aroma itu berasal dari penginapan yang tampaknya sederhana. Hampir membuat setiap wajah prajurit menunjukkan ekspresi mabuk dan nyaman. Hanya mencium aroma obat seperti itu membuat semua orang merasa sedikit tercerahkan. Jika ramuan itu diminum, apa efeknya? Ramuan macam apa yang bisa menghasilkan aroma yang aneh dan penglihatan seperti itu? Mata banyak prajurit secara bertahap menjadi panas dan serakah. Jika bukan karena Bahi, Makna dan orang-orang kuat lainnya yang menghalangi penginapan, saya khawatir penginapan kecil ini akan segera dihancurkan oleh arus orang yang gila. Tuan Mintian, setelah memastikan bahwa fenomena aneh ini depannya memang disebabkan oleh alkimia, Makna diam-diam menatap Mintian dan mengirim pesan telepati. Sepertinya orang tua Bahi ini ingin memonopoli ramuan itu. Tidak heran dia telah bersembunyi selama lebih dari 200 tahun. Tetapi dia bersedia mengungkapkan identitasnya hari ini. Jika demikian, ramuan itu pasti luar biasa. Saya hanya tidak tahu alkemis manusia mana yang memurnikannya. Mintian mendengus sebagai balasan. Kalau begitu, jika dia ingin memonopolinya, dia harus melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. 200 tahun yang lalu, dia bertengkar dengan sangat tidak menyenangkan dengan Tuan Bulan Merah. Saya tidak tahu tipu daya macam apa yang dia gunakan untuk melarikan diri dari Tuan Bulan Merah. Sekarang, setelah dia terungkap hari ini, hari-hari baiknya sudah berakhir. Saya percaya bahwa bahkan jika kita membunuhnya, Tuan Bulan Merah tidak akan menyalahkan kita. Oke, kalau begitu mari kita dengarkan Tuan Muda Mintian. Makna menjawab. Meskipun dia tidak menyukai gaya Mintian, tidak dapat disangkal bahwa bergabung dengannya adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun reputasi Bahi terlalu kuat. Jika dia benar-benar dibiarkan sendiri, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Bahi. Adapun setelah mendapatkan ramuan itu, ini adalah kota Huiyue dan wilayahnya. Bagaimana Mintian bisa bersaing dengannya? Kedua klan monster yang kuat itu diam-diam setuju untuk menunggu sampai ramuan itu siap sebelum mengambil tindakan. Adapun yang terjadi, mereka harus mendapatkan ramuan itu. Bagaimana mungkin ramuan yang didambakan oleh orang kuat seperti Bahi itu buruk? Mungkin dia bisa menggunakannya untuk menerobos ke tingkat ketiga alam kembali kekosongan dan dipromosikan ke tingkat Raja Kekosongan. Bagaimanapun, Bahi telah mencapai tingkat ketiga alam kembali kekosongan lebih dari 200 tahun yang lalu dan merupakan orang yang paling berpotensi untuk dipromosikan ke tingkat Raja Kekosongan di seluruh bintang iblis cincin. Sementara Makna dan Mintian berkomunikasi secara diam-diam. Bahi melirik mereka dengan sengaja atau tidak sengaja dengan senyum tipis di bibirnya. Anak muda, tidakkah Anda ingin pergi ke istana untuk mengunjungi teman lama Anda? Bahi tiba-tiba mengirim pesan suara ke Yangke. Iya orang tua, penasaran apa yang Anda punya untuk saya? Yangke menatapnya dengan curiga, tidak tahu mengapa pihak lain tiba-tiba menyebutkan ini. Saya tidak pantas menerima saran Anda, tapi saya punya cara untuk memastikan bahwa Anda dapat masuk ke istana dengan aman. Benarkah? Mata Yangke berbinar. Iya, tapi cara ini agak beresiko. Kalau Anda percaya pada saya akan melepaskan Anda. Kalau tidak, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apapun. Saya dan senior hanya kenalan biasa. Tidak perlu disebutkan apakah saya percaya atau tidak. Yangke bukanlah seorang pemula yang baru saja memulai. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah mempercayai seseorang yang tidak dikenalnya? Anda benar memiliki kekhawatiran seperti itu. Tetapi sejujurnya,
Cara ini juga memiliki resiko tertentu bagi saya. Jika Anda dapat bekerja sama dengan saya dapat menjamin bahwa selama saya masih hidup, Anda akan baik-baik saja. Yangke sedikit mengernyit. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Senior, bisakah Anda menjelaskannya secara rinci?" "Tidak masalah." Bahai sangat lugas. Dia tidak membuat siapapun penasaran dan memberitahu Yangke rencananya dengan terus terang. Setelah Yangke selesai mendengarkan, dia mengernyit. "Memang beresiko, tetapi senior, Anda memiliki rencana yang bagus. Dengan Anda melakukan ini, bagaimana kedua kakak dan adik ini bisa memiliki kebebasan? Jadi Anda menolak?" Bahai bertanya dengan sedikit kecewa. "Tidak, saya setuju senior, lakukan saja." Yangke menjeringnya. Bahai menatapnya dan heran, seolah-olah dia tidak menyangka Yangke begitu berani. Ngomong-ngomong, dia tidak perlu khawatir tentang kegagalan rencana ini. Dia dapat menjamin bahwa dia dapat mengirim Yangke ke istana penguasa bulan merah dan dihargai. Tetapi metode ini mungkin bukan hal yang baik bagi Yangke dan wanita yang sedang memberikan pil di penginapan. Jadi dia secara mental siap untuk ditolak. Tetapi Yangke setuju. Jadi Bahai menatap Yangke dengan ekspresi aneh. Diam-diam berpikir bahwa manusia ini sedikit tidak takut dan terlalu berani. Tetapi karena dia telah setuju, dia tidak perlu khawatir. Memikirkan hal ini, Bahai tersenyum sedikit, kemudian dia berkata, "Ramuan ini belum dibuat, tetapi penglihatannya sangat hebat. Itu pasti ramuan yang luar biasa. Dilihat dari kekayaan aromanya, itu mungkin ramuan di atas level kekosongan." Tuan Bahai benar. Makna setuju dengan santai. Entah trik apa yang coba dimainkan Bahai. Ramuan seperti itu, saya rasa hanya penguasa yang berhak memilikinya. Makna, tidakkah Anda berpikir begitu? Bahai menatapnya sambil tersenyum. Iya. Makna semakin mengernyit. Ia merasa ada yang tidak beres. Ahli alkimia yang membuat ramuan ini pasti juga seorang tokoh tingkat master. Iya. Makna mengangguk. Dan perasaan yang lebih buruk berlama-lama di hatinya. Ia tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan Bahai. Penguasa selalu memandang manusia-manusia dengan bakat istimewa ini secara berbeda. Selama bertahun-tahun, istana juga telah merekrut orang-orang berbakat. Sekarang bakat seperti itu telah muncul di kota Huyue. Makna, Anda beruntung. Dengan kecerdasan Anda pasti tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahai menatap Makna sambil tersenyum. Wajah Makna menjadi serius dan ia berkata dengan keras. Terima kasih atas bimbingan Anda, saya mengerti. Setelah master ini selesai memurnikan ramuan, saya akan mengantarnya ke istana. Penguasa pasti akan menghargainya. Jika penguasa senang, Anda juga akan mendapat banyak pahala. Bahai tertawa. Mendengar ini mata Makna berbinar dan dia tertawa lebih bahagia. Dia dengan cepat mengepakkan tinjunya dan berkata, ini semua berkat perlindungan Tuan. Setelah itu dia berteriak dengan suara yang dalam. Kemarilah. Sekelompok monster kuat menanggapi satu demi satu. Bubarkan semua pemalas. Siapapun yang berani mendekati penginapan dalam radius 50 kaki akan dibunuh tanpa ampun. Jangan ganggu Tuan yang sedang memurnikan ramuan di dalam. Iya. Mintian tercengang. Perjanjian yang baru saja dicapainya dengan Makna dipatahkan oleh Bahai dalam beberapa kata. Tidak hanya itu, Makna juga langsung berpihak pada Bahai dan mengambil inisiatif untuk menyediakan tenaga kerja untuk melindungi keselamatan sang alkemis di penginapan. Ternyata, Bahai tidak berniat memonopoli ramuan itu. Sebaliknya, dia tampaknya sangat tertarik untuk mengirim sang alkemis ke istana. Bagaimanapun ras monster tidak pandai memberikan ramuan dan ini diketahui banyak orang. Sebaliknya, ras manusia yang lemah di bintang Kaisar Chen seringkali menghasilkan para ahli yang ahli dalam memberikan ramuan. Jadi penguasa bulan merah memberi manusia ruang untuk bertahan hidup. Dan dengan tegas memerintahkan agar manusia tidak dibunuh tanpa pandang bulu di wilayah bulan merah. Karena ia ingin melindungi manusia-manusia yang memiliki bakat khusus. Misalnya, para alkemis, pemurni senjata, dan sejenisnya.
Bahkan setiap 10 tahun akan ada beberapa kompetisi alkimia dan pemurnian senjata di wilayah Bulan Merah. Manusia yang menonjol dari kompetisi tersebut dapat menyingkirkan status rendah mereka, tinggal di istana dan melayani penguasa. Istana Bulan Merah telah merekrut orang-orang berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Tak perlu dikatakan lagi bahwa para ahli alkimia yang dapat memurnikan ramuan yang menghasilkan fenomena aneh akan disukai oleh penguasa Bulan Merah. Dengan kata lain, para ahli di penginapan tersebut sekarang telah diberi label sebagai penguasa Bulan Merah. Bahkan jika Mintian berani, ia tidak berani melawan penguasa di wilayah Bulan Merah dan melawan orang-orang kuat di seluruh wilayah Bulan Merah. Jadi dia hanya bisa orang penonton sekarang. Mintian merasa menjijikkan seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Melihat banyak monster kuat di kota Huiyue yang mengelilingi penginapan, Yang Ke tertawa. Dia tidak takut dengan istana. Bahkan jika penguasa Bulan Merah adalah orang kuat di alam raja kekosongan, apa bedanya? Selama dia diberi kesempatan dengan pencapaiannya dalam kekuatan ruang, dia dapat pergi dengan tenang. Belum lagi dia juga seorang ahli alkimia. Keterampilan alkimia saat ini bahkan lebih baik daripada Xian Ningsang, dan dia dapat memurnikan tingkat raja kekosongan. Jika keterampilan ini bocor, saya khawatir penguasa Bulan Merah akan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Bagaimanapun, alkemis tingkat raja kekosongan terlalu langka. Mereka langka di seluruh wilayah bintang. Bahkan di bintang iblis Chen belum pernah muncul sebelumnya. Anak muda, saya hanya bisa membantu Anda sampai di titik ini. Bagaimana bersikap di istana tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Namun saya harus memperingatkan Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin tetap hidup, sebaiknya Anda tidak boleh bersikap terlalu lancang di istana. Bahaya menatap Yang Ke dan berbisik. Meskipun Yang Ke tidak berkomentar, tetapi bertanya dengan penuh minat. Tuan Bahe tidak ragu untuk mengungkapkan identitas Anda kali ini. Bukan hanya untuk membantu kami saudara-saudari. Apa tujuan Anda? Jika memungkinkan, dapatkah Anda memberitahu saya? Tentu saja, bukan hanya untuk membantu Anda. Baiklah, saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke istana dan memohon ampun kepada Tuan. Jejak kesepian melintas di wajah Bahe. Yang Ke mengangkat alisnya. Tiba-tiba dia teringat bahwa prajurit monster yang baru saja mengawasi mengatakan bahwa 200 tahun yang lalu, Bahe sepertinya telah dibunuh oleh Tuan sendiri. Namun entah mengapa dia masih hidup dan sehat di dunia ini. Tampaknya memang ada sesuatu antara Bahe dan Tuan Bulan Merah. Setidaknya rumor itu salah. Bahe tidak dibunuh oleh Tuan Bulan Merah. Mungkin Bulan Merah membiarkannya pergi. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.